Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk membahas tentang fakta-fakta dan juga informasi terkini di tanah air Indonesia. Berita kali ini datang dari NU. Aktivis 98 Faisal Assegaf melontarkan kritik keras atas majunya Yahya Khalil Saquf sebagai salah satu calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau ketum PBNU. Faisal bahkan menyebut kakak kandung Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu punya level seperti Permadi Arya atau Abu Janda. Ambisi Yahya Khalil Saquf, calon ketua PBNU, bikin umat kecewa. Dia ini sekelas Abu Janda, politisi instan. Tulisnya di akun Twitter @FaisalAssegaf pada Selasa 19 Oktober yang lalu. Dirinya juga meminta Yahya Khalil Saquf untuk belajar ke Ketua Umum pertama NU Hasan Gippo, bagaimana menjadi seorang ulama yang tulus dan juga cerdas. Hei Bung, belajarlah dari tokoh pendiri NU Hasan Gippo, Ketua NU pertama tahun 1926-1934, merupakan sosok ulama yang tulus dan cerdas, wajib kalian rujuk untuk bercermin, begitu ungkapnya. Faisal Assegaf bahkan menjelaskan bagaimana peran besar Hasan dalam pembentukan Ormas NU. Tanpa peran Haji Hasan Gippo, tidak ada Ormas NU. Tapi lucunya sejarah ulama besar tersebut hilang. Maklum, Gippo cucu juga pendiri dari Muhammadiyah. Beliau adalah perintis dan ketua umum PBNU pertama dalam kurun waktu 1926 sampai 1934. Ihwal itu terkesan ada pembelokan sejarah Aswaja dan NU. Umat Islam prihatin. Begitu pungkasnya. Sebelumnya, Yahya Khalil Saquf telah mengklaim telah mendapatkan dukungan dari 80% pengurus wilayah NU di seluruh Indonesia. Untuk menjadi calon ketua umum PBNU dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 23-25 Desember 2021. Saya sudah mendapatkan dukungan sekitar 80% pengurus NU dari berbagai provinsi, ujar Gus Yahya sapaan akrabnya. PWNU yang disebut-sebut mendukung Gus Yahya antara lain dari Lampung, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan juga Sulawesi Selatan. Memang belakangan ini, ada kecenderungan sebagian aktivis memilih jalan membenturkan para kandidat calon ketua umum PBNU berdasarkan latar belakang organisasi kemahasiswaannya. Pola ini terjadi akibat bias konflik yang terjadi selama Orde Baru. Untuk organisasi keagamaan seperti NU yang lahir jauh sebelum organisasi mahasiswa seperti PMII dan juga HMI, pendekatan sentimen dan gengsi antar alumni PMII dan HMI jelas tidak relevan. Banyak pengamat yang tidak menyadari bahwa basis epistemologis NU itu adalah pesantren. Keilmuan kampus itu hanya menopang dalam mematangkan dinamika NU dengan modernitas atau realitas kekinian. Sebagai alumni PMII Unisma Malang tentunya, penulis berkesempatan untuk mengikuti berbagai pemikiran dari Said Akil Sirot. Kebetulan beliau merupakan dosen pasca sarjana di kampus Unisma. Penulis mengenal beliau setelah beliau kalah di perhelatan Muktamar NU tahun 99 di Lirboyo. Lebih dari 10 kali berdiskusi dengan beliau terutama terkait pemikiran Aswaja sebagai manhajul fikr. Keluasan berpikir beliau betul-betul menggugah semangat kami untuk terus belajar. Seiring waktu saya aktif di PW Ansor Jateng dan penulis mendapatkan informasi Seiring waktu, penulis aktif di PW Ansor Jateng dan mendapatkan informasi bagaimana peran Gus Yahya dalam mendesain Ansor menjadi organisasi yang sangat aktif menyuarakan Islam sekaligus penjaga NKRI. Jika melihat perkembangan kaderisasi Ansor yang begitu masif dan sistematis dalam 5 tahun terakhir, maka ada peran Gus Yahya di dalamnya. UAS dapat lengserkan Said Akil selaku Ketua NU. Dalam ajang perburuan jabatan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Lampung pada Desember 2021 mendatang, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau akrab disapa Gus Baha dan juga Ustadz Abdul Somad alias UAS dikabarkan berpotensi untuk menggeser Said Akil Sirot. Dikutip dari Rembang Bicara,
dari pikiran rakyat, Gus Baha masuk bursa Ketua Umum PBNU berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indo Strategik. Kemudian hasil survei pun juga mencatat jika Gus Baha menduduki posisi keempat dengan persentase 12,4%. Ulama muda asal Rembang itu menempel ketat posisi Ketum PBNU yang saat ini yaitu Said Akil Sirot yang ada di urutan ketiga. Direktur Eksekutif Hoirul Umam menjelaskan jika posisi teratas untuk sementara waktu ditempati Ketua PBNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar. Selanjutnya pada urutan kedua ada nama Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah mendapatkan angka 22,2% yang juga punya kesempatan menggeser Said Akil. Calon Ketua Umum PBNU di posisi pertama, Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan dukungan tertinggi 24,7%. Kiai Haji Said Akil Sirot 14,8% yang juga merupakan incumbent. Lalu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mendapatkan 12,4%. Nama Gus Baha kata Umam menjadi sinyal kuat adanya ekspektasi warga Nahdliyin pada peran Kiai muda. Gus Baha dinilai sebagai jawaban atas tradisi intelektual pesantren yang sempat luntur. Populernya Gus Baha di berbagai channel media sosial dinilai efektif untuk menambah popularitasnya di kalangan warga NU secara umum. Popularitas Gus Baha juga semakin meningkat di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Media exposure Gus Baha menambah literasi keilmuan, sekaligus popularitas nama Gus Baha di kalangan warga NU, begitu ucapnya. Umam juga menilai Kiai Said membawa PBNU pada karakter berani dan tegas pada kelompok Islam radikal. Namun di sisi lain hal itu berimbas pada semakin letaknya PBNU dalam kerja politik praktis. Terlebih lagi ketika kekuasaan saat ini, the ruling power, dihadapkan pada tantangan eksploitasi politik identitas. Sebagai informasi, jika survei Indo Strategik dilakukan pada 23 Maret sampai dengan 5 April 2021, survei itu melibatkan 1.200 orang responden yang merasa memiliki kedekatan dengan NU. Survei ini memiliki margin of error sebesar 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Selain Gus Baha, Ustadz Abdul Somad juga dikabarkan mendapatkan banyak dukungan untuk menjadi ketua PBNU. Dari informasi pada laman web polling kita, Ustadz Abdul Somad menang telak atas Kiai Haji Said Akil dalam polling tentang siapa menurut Anda yang lebih layak dipilih Awas sebagai Rois Am PBNU dalam Muktamar NU Desember 2021 nanti. SAS atau UAS. UAS meraih suara terbanyak 93,2%, sementara Said Akil meraih 6,8% pada Jumat 1 Oktober pada pukul 19.42 waktu Indonesia Barat. Polling ini memiliki opsi jawaban dan sudah menerima 2.082 suara di kalangan pengurus cabang atau wilayah NU. Nama Said Akil Sirot dan juga Yahya Khalil Stakuf juga menguat di bursa Ketua Umum PBNU. Terkait mekanisme pemilihan Ketua Umum sempat muncul perbedaan pendapat di Munas dan juga Konbes NU 2021. Mayoritas peserta Konbes dan juga Munas menyetujui bahwa Ketua Umum dipilih oleh pemilik suara yang sah yaitu PBNU dan juga PCNU. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar PBNU Said Akil mengaku siap saja dan tidak keberatan jika dicalonkan kembali menjadi Ketua Umum saat Muktamar NU ke-34 di Lampung, Sumatera pada 23-25 Desember 2021. Dia juga mengungkap terkait kesiapannya tersebut tentu tidak ada masalah dan juga batasan terutama dalam ketentuan ADART NU. Apabila itu kenyataan, Said Akil akan menjadi calon Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya setelah 2 kali sebelumnya menjadi calon dan terpilih sebagai ketum pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan dan ke-33 di Jombang, Jawa Timur.